Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Lutfiana Rahmawati, NPM 2001010003. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia, materi yang berjudul kalimat baku dan tidak baku. Yang pertama yaitu pengertian kalimat baku. Kalimat baku merupakan suatu kalimat yang sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah pembentukan kalimat berdasarkan ejaan yang telah disempurnakan. Dengan kata lain, kalimat baku menggunakan struktur, ejaan, dan juga pemilihan kata yang tepat dan benar, sehingga kalimat tersebut bisa mencapai tujuannya, yakni mampu memberikan gagasannya kepada pendengar atau pembacanya dengan benar dan tepat. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang dijadikan pokok atau standar. Ragam bahasa baku lazim dipakai dalam beberapa situasi. Yang pertama, komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat resmi, surat dinas, perundang-undangan, penamaan, dan peristilahan resmi. 2. Wacana teknis, seperti dalam laporan resmi, karangan ilmiah, dan buku pelajaran. 3. Pembicaraan resmi, seperti ceramah, kuliah, pidato, atau khotbah. Dalam perwujudannya, bahasa baku dikatakan dengan adanya pemakaian kalimat baku. Sebagai wujud dari bahasa baku, kalimat baku mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemakaiannya. B. Ciri-ciri kalimat baku. Yang pertama, kalimat baku menggunakan ejaan, tanda baca, dan struktur yang benar. 2. Kalimat baku bisa menyampaikan gagasan utamanya dengan tepat, disebut dengan kalimat efektif. 3. Minimal memiliki subjek dan predikat. Jika kalimat tidak memiliki subjek atau predikat, atau kedua-duanya, kalimat tersebut merupakan kalimat tidak baku. 4. Hemat penggunaan kata atau tidak pleonasme. Hemat maksudnya tidak menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak melanggar kaidah tata bahasa. Contohnya, ayah sudah menantimu sejak dari pagi. Itu contoh tidak baku. Dan yang bakunya adalah ayah sudah menantimu sejak pagi. 5. Memiliki keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata sebelum dan sesudah kata hubung dalam suatu kalimat. 6. Logis, masuk akal adalah ide kalimat dapat dengan mudah dipahami. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis. Contohnya, dalam buku itu dibahas masalah pencemaran lingkungan. 7. Tidak ambigu. Kalimat baku atau kalimat efektif bertujuan agar orang yang diajak berkomunikasi dapat mengerti maksud dari kalimat yang ada, sehingga tidak terjadi salah penafsiran. 8. Menggunakan ejaan yang tepat. Kaidah yang terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia harus digunakan dalam kalimat baku. Di antaranya penulisan huruf kapital dan huruf miring, penulisan angka dan lambang bilangan, penggunaan punktuasi atau tanda baca, penulisan partikel, penggunaan kata sandang, penulisan akronim dan singkatan, penulisan kata serapan, dan penulisan kata baku. 9. Tepat menggunakan konjungsi. Kesalahan sering dilakukan pada penggunaan konjungsi korelatif atau berpasangan. Ada konjungsi yang harus digunakan bersamaan, yaitu baik maupun. Ada pula konjungsi yang tidak dapat dipakai secara bersamaan seperti meskipun, tetapi. 10. Tepat menggunakan preposisi. Penggunaan preposisi yang melekat pada kata kerja dengan benar, seperti bertemu dengan, berbicara tentang, sampai ke, menuju ke. 11. Meletakkan keterangan aspek dengan tepat. Keterangan aspek yaitu ingin, mau, akan, harus, belum, telah, hendak. 12. Dalam bahasa lisan baku gunakan lafal baku yang bebas, dialek bahasa daerah, dan nusur, leksikal, dan gramatikal dialek daerah. Contohnya, kenapa kamu datang kemari? Itu yang tidak baku. Lalu yang bakunya adalah, mengapa kamu datang kemari? C. Syarat-syarat kalimat baku. Yang pertama, menggunakan tanda baca yang benar. Penggunaan tanda baca sangat penting untuk membuat kalimat menjadi baku atau tidak baku. Penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda tanya, tanda petik haruslah sesuai dengan kaidah penulisan kalimat bahasa Indonesia.
2. Menggunakan huruf kapital yang benar. Sesuai kalimat akan menjadi tidak baku jika salah menulis huruf kapital, sehingga penggunaan huruf kapital ini harus diperhatikan. Huruf kapital biasanya digunakan untuk penulisan nama orang, tempat, huruf pertama pada kalimat, dan lain-lain. 3. Memiliki struktur dan ketatabahasaan yang tepat. Kalimat baku harus memiliki ketepatan pada struktur bahasa dan ketatabahasaannya. Yang dimaksud dengan struktur dan ketatabahasaannya ialah adanya kejelasan struktur mana bagian subjek, predikat, objek, dan keterangan. 4. Padu. Kalimat baku yang termasuk kalimat efektif harus memiliki syarat padu. Kalimat yang padu ialah hubungan antara struktur dan gagasan utamanya harus sesuai atau saling mendukung. 5. Hemat. Kalimat baku harus memiliki kehematan kata. Selain itu, kehematan penggunaan kata juga membuat kalimat baku ini menjadi kalimat efektif. 6. Logis. Syarat kalimat baku yang terakhir ialah logis. Suatu kalimat dikatakan logis apabila kalimat tersebut bisa dicerna atau diterima dengan akal sehat. Jika kita membaca suatu kalimat dan terdengar aneh, maka kalimat itu tidaklah baku. D. Contoh kalimat tidak baku dan kalimat baku. Setelah membaca tulisan ini, kami yakin kalian sudah mengerti mengenai kalimat baku dan tidak baku. Contohnya yang pertama, buah itu jatuh ke bawah setelah tertiup angin. Itu yang tidak baku. Lalu yang bakunya adalah buah itu jatuh setelah tertiup angin. Karena sudah jelas kalau jatuh itu sudah jelas ke bawah. Jadi tidak perlu dikasih penjelasan buah itu jatuh ke bawah. Itu tidak perlu. Lalu yang kedua itu Andi membeli mobil berwarna putih. Itu tidak baku. Yang baku adalah Andi membeli mobil hitam. Tidak usah diberi penjelasan berwarna putih karena sudah jelas kalau putih itu adalah jenis warna. Begitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.